Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan mengenai teori motivasi intrinsik yang kedua, yaitu teori determinasi diri. Jadi mengapa kita itu perlu dengan menggunakan kacamata teori. Jadi asumsi-asumsi itu tidak semuanya ilmiah. Jadi motivasi yang diberikan di misalnya seminar dan lain sebagainya itu belum tentu menggunakan paradigma motivasi yang ilmiah. Nah, konsekuensinya kalau tidak ilmiah seperti apa? Ya maka tidak bisa dikategorisasikan atau dimasukkan ke dalam psikologi. Berarti cuma kegiatan seperti penyuluhan saja, bukan berdasarkan kegiatan intervensi psikologi. Jadi kegiatan apapun ya, yang diklaim sebagai intervensi psikologi, intervensi itu sesuatu yang menggunakan psikologi untuk mengubah perilaku orang, maka itu harus menggunakan basic teoritis, teori-teori yang sudah diakui dan diuji oleh para ahli psikologi. Misalnya ngasih motivasi orang, coba ditanya pakai teorinya siapa ya, misalnya teori ekstrinsik motivasi juga bisa, atau pakai teori Maslow juga bisa. Maka sekali lagi yang saya jelaskan di pembahasan awal, tidak semua orang itu ketika dikasih motivasi bisa bekerja, karena ya ngasih motivasinya tidak berdasarkan teori, tidak berdasarkan teori. Jadi cuma dikasih pesan-pesan inspiratif saja. Ya oke lah, mungkin efeknya 1 atau 2 jam saat ikut seminar motivasi. Setelah itu mungkin juga sudah lupa. Itu misalnya. Nah, kita ke pembahasan ini ya, yang kita sebut dengan teori determinasi diri. Apa yang disebut dengan determinasi diri? Atau self-determinism teori, self-determination teori. Jadi secara definisi, self-determinism atau self-determination, itu makna bahasanya adalah penentuan diri. Maksudnya apa? Sejauh mana perilaku seseorang itu ditentukan oleh kehendak dari dirinya sendiri. Kita mungkin masih ingat waktu SD atau SMP ya, kita seringkali disuruh belajar. Ada 2 hal di sini. Kita mungkin belajar karena paksaan. Yang pertama, entah itu dipaksa orang tua, dipaksa kalau nggak bisa belajar gurunya misalnya galak, jadi saya nggak mau nanti nggak bisa di kelas. Atau mungkin kita belajar karena senang, ya senang membaca, senang menelaah sesuatu. Ya tentu berbeda, suasana hati kita saat belajar itu berbeda. Satunya belajar 5 menit terasa sangat lama ya, kok nggak selesai-selesai ngerjakan PR itu, nggak mari-mari, nggak nemu-nemu gitu. Satunya belajar berjam-jam ya, yang belajar dengan rasa senang itu nggak kayak merasa nggak capek ya, sudah belajar 3 jam nggak temu-temu ya jawabannya, nggak masalah, menikmati. Itu suasana hati yang berbeda ya, di situ yang mungkin bisa kita kasih bagaimana penjelasan praktisnya seperti apa. Itu teori determinasi diri. Nah, jadi sejauh mana perilaku itu ditentukan oleh kehendak diri kita. Jadi semakin, menurut teori ini, semakin self-determined, itu orang akan semakin termotivasi. Semakin perilaku itu berasal dari kehendak diri kita, maka kemauan kita itu akan semakin kuat. Semangat kita akan semakin membara. Ya, di sini yang disebut dengan determinism teori. Nah, self-determinasi teori itu punya asumsi utama, yaitu agar orang itu punya motivasi yang kuat, maka 3 kebutuhan psikologis itu harus terpenuhi. Jadi kalau Maslow tadi masih ada kebutuhan fisik, kebutuhan rasa aman sosial ya, di teori hierarki kebutuhan menurut Abraham Maslow. Tapi kalau menurut teori determinasi diri, itu kebutuhan psikologis saja yang berkaitan dengan motivasi. Jadi satu teori dan teori yang lain itu biasa saling bertentangan, atau saling melengkapi, saling memberi kritik, itu biasa. Kalau dalam teori determinasi diri ya, ada 3 kebutuhan psikologis dasar yang harus terpenuhi. Jika orang itu pengen motivasi intrinsiknya meningkat, pengen kemauan dirinya itu meningkat. Yang pertama yaitu otonomi, yang kedua keterikatan, dan yang ketiga adalah kompetensi. Jadi semakin 3 kebutuhan ini terpenuhi, maka motivasi orang itu akan semakin meningkat. Sebaliknya, jika tidak terpenuhi, maka motivasinya menurun. Kenapa ada orang kok merasa tidak termotivasi, mager, ya
merasa melakukan apa-apa, wis males. Itu kenapa? Karena 3 kebutuhan ini tidak terpenuhi dengan baik, 3 kebutuhan psikologis. Kebutuhan yang pertama yaitu kebutuhan otonomi. Jadi kebutuhan yang pertama yaitu kebutuhan otonomi, yaitu kebutuhan untuk merasa mampu menentukan nasib sendiri dan memiliki kontrol terhadap pilihan dalam hidup. Jadi ini kebutuhan otonomi itu kita merasa melakukan sesuatu itu atas otonomi kita. Kita punya kontrol atas apa yang kita lakukan. Tidak hanya semata-mata karena paksaan, tidak hanya semata-mata karena saran orang lain, tidak hanya semata-mata karena kemauan orang lain. Misalnya kayak sampean, saya tanya, sampean ambil jurusan PAI itu karena apa? Mungkin ada 3 jawaban di sini. 1 karena memang adanya yang paling ini PAI, adanya pilihannya yang pertama dipilihkan sama gurunya PAI. Yang kedua ya, karena orang tua. Jadi orang tua kalau nggak pilih jurusan PAI, saya nggak dibiayai kuliah, Pak. Yang ketiga, ya mungkin karena teman-temannya. Teman-teman saya semua masuk jurusan PAI, Pak. Nanti kalau saya ambil jurusan yang lain, nggak punya teman. Nah, di sini menggambarkan bahwa pilihan jurusan itu berdasarkan otonomi atau tidak? Ya, tidak. Jadi pilihan jurusan itu berdasarkan pilihan orang lain, bukan atas otonomi diri kita sendiri. Maka kita tidak punya otonomi di sini ya. Kita tidak punya otonomi di sini. Yang punya otonomi seperti apa? Ya, misalnya saya ingin ambil jurusan PAI, ya, saya serius Pak, saya ingin belajar agama Islam lebih mendalam. Berarti kan keinginan dia sendiri. Ini otonomi namanya. Nah, kalau ada orang misalnya nggak betah kuliah di jurusan PAI ya, nggak merasa ini, itu mungkin bisa jadi 1 dia otonominya tidak ada. Jadi ambil jurusan PAI karena bukan pilihan sendiri, karena komputer ya Pak. Komputer milihnya seperti itu ya, saya nggak bisa milih jurusan yang lain misalnya. Itu apa yang dimaksud dengan otonomi. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan kompetensi, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan prestasi, pengetahuan, dan keterampilan. Ini berimplikasi pada pentingnya pengembangan kompetensi dan penguasaan materi. Jadi selain menentukan sesuatu atas pilihan sendiri atau otonomi, orang itu juga butuh namanya kompetensi atau kemampuan. Kita itu butuh merasa punya skill, menguasai sesuatu yang bisa kita banggakan. Misalnya, saya tanya, sampean kenapa ambil jurusan bahasa Arab? Ya, saya pengen bisa 1, ngomong Arab, 2, nulis Arab, 3, baca tulisan Arab. Ya, ini 3 kompetensi ini menjadi skill yang kita harapkan. Maka agar motivasi kita meningkat, ya, belajar bahasa Arab, ya 3 kompetensi ini harus terpenuhi. 3 kompetensi itu harus terpenuhi. Ngomong Arab, membaca tulisan Arab, dan nulis Arab. Ya, nulis dalam artian menyusun kata-kata itu ya, bukan sekedar nulis alif ba ta itu bukan. Kalau tidak, ya motivasi kita menurun. Maka seringkali kita menemukan misalnya, kenapa kuliah itu nggak kerasan? 1, karena otonomi tadi tidak dapat, bukan karena kita sendiri yang milih. Yang kedua, karena kita tidak merasa kompetensinya meningkat. Saya itu Pak, pengen ambil jurusan bahasa Arab. Harapan saya 3 kompetensi itu terpenuhi. Tapi nyatanya masuk kampus itu ternyata nggak terpenuhi. Malah diajarkan apa? Statistik, psikologi, PPKN. Yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan bahasa Arab. Akhirnya ya motivasi saya menurun Pak. Saya nggak betah di kelas. Mending saya belajar di tempat lain. Misalnya seperti itu. Jadi itu kebutuhan kompetensi itu di situ. Ya. Itu kebutuhan kompetensi. Lalu yang ketiga, selain kompetensi, orang juga punya kebutuhan yang namanya keterikatan, yaitu butuh merasa terhubung dan saling terikat dengan orang lain, ya, sense belonging. Ini mengisyaratkan pentingnya dukungan sosial dari orang yang memiliki kesamaan minat. Jadi istilahnya, kalau sampean pengen motivasi semangat, ya harus kumpul sama orang yang punya kesamaan minat. Katakanlah sampean pengen menghafal Quran, maka harus kumpulnya sama orang-orang yang sama, hafal Quran. Saya dulu juga sama. Saya pengen dapat beasiswa, maka saya mencari relasi yang sama orang
yang sama-sama pengen dapat beasiswa kuliah ke luar negeri. Akhirnya semangat ketemu orang yang sama. Ya. Jangan malah cari, ya nggak apa-apa teman, ya, tapi seringkali itu tidak akan berimplikasi pada menaikkan motivasi. Misalnya teman yang malah ngendoni gitu ya. Misalnya sampai mumpung hafalan gitu, wes nggak usah hafalan ya, nggak usah murojaah, buat apa gitu ya, besok juga bisa gitu. Atau malah temennya itu nggak ada yang suportif gitu, sini pacaran tok gitu. Ya nggak bisa, akhirnya tidak menemukan keterikatan, tidak terpenuhi kebutuhannya di sini. Jadi kalau ada misalnya anak itu mahasiswa, kok tidak betah kuliah, itu lihat saja 3 kebutuhan ini. Pertama otonomi, kedua kompetensi, dan yang ketiga keterikatan. Apakah 3-tiganya itu terpenuhi? Kalau terpenuhi, ya harusnya dia motivasinya tinggi ya. Tiap hari masuk kelas itu tepat waktu ya. Datang ke perpustakaan nggak usah disuruh baca buku apa aja dibaca ya. Belajar baca buku minimal berapa jam per hari ya. Kalau ada jadwalnya hafalan, murojaah, nggak usah disuruh, nggak usah ditagih belajar. Termasuk mendengarkan perkuliahan online seperti ini ya. Meskipun dosennya nggak ada ya, nggak bakal diabsen mungkin. Nah, saya termasuk dosen yang tidak suka ngabsen gitu ya. Tapi tetap semangat. Karena apa? 3-tiganya terpenuhi. Tapi kalau misalnya otonominya nggak dapat, kompetensinya tidak dapat, apalagi keterikatan, lingkungan sosialnya nggak ada yang mendukung, terus nggak usah melu kuliah online gitu ya. Atau malah dikendoni sama teman-temannya, yuk tidak bagus nanti, motivasinya tidak meningkat. Tuh, jadi ada beberapa penghambat ya, penghambat orang memenuhi kebutuhan psikologis. Yang pertama reward extrinsic, deadline yang rigid atau aturan yang rigid dan kaku. Jadi orang itu bisa terhambat motivasinya kalau terlalu banyak dikasih reward extrinsic. Reward extrinsic itu bisa pujian, bisa nilai yang bagus, bisa juga hukuman. Misalnya apa? Masuk kelas karena diabsen gitu ya. Ya itu mungkin bagus untuk anak SD, SMP, tapi untuk mahasiswa terlalu banyak, nanti dia masuk kelas karena absen, bukan karena pengen kuliah. Jadi ada perbedaannya. Kalau SD itu memang peran guru itu besar. Tapi kalau mahasiswa, yang paling besar perannya adalah diri sendiri. Jadi istilahnya self learning, belajar dengan diri sendiri. Maka sebagai dosen saya itu jarang absen. Termasuk juga jarang ngasih aturan yang ketat. Jadi misalnya kuliah offline gitu ya, Pak nanti minimal masuk berapa kali? Yuk, kalau bisa ya jangan sampai nggak masuk lebih dari 4 kali gitu. Ya, karena saya mengharapkan benar-benar mahasiswa itu datang ke kelas karena otonominya sendiri. Termasuk dulu saya juga pernah ngasih tugas misalnya. Tugas itu nggak bikin makalah, tapi saya suruh bikin video. Tujuannya apa? Meningkatkan otonomi mahasiswa. Jadi kalau bikin video, mahasiswa bisa berkreativitas. Pengen formatnya nggak rigid. Video itu bebas, mau video animasi yang model apa, animasi yang model A, animasi model B, mau diisi suara apa, terserah. Yang penting tercakup komponen-komponen utama perkuliahan itu. Akhirnya mahasiswa bereksplorasi, punya otonomi di situ. Kemudian yang kedua, kompetensi. Apa yang menghambat kompetensi? Terlalu susah atau feedback negatif. Jadi nggak merasa kompetensinya meningkat. Tugas-tugas yang diberikan itu terlalu susah misalnya ya. Ngasih tugas yang mahasiswanya nggak tahu. Atau ngasih penjelasan yang terlalu susah dipahami. Yang ngomong sendiri juga nggak tahu apa yang dijelaskan. Atau feedback negatif, tidak ada penghargaan. Atau malah nggak ada feedback sama sekali. Tugas dibiarkan, nggak dikoreksi. Nah itu bisa mendemotivasi orang, demotivating, menurunkan motivasi orang. Wes nggarap tugas ngoyo-ngoyo, nggak pernah dikasih feedback, ya, minimal dibaca kayak, ya, atau minimal dicentang atau di apa. Feedback itu penting ya, sekalipun bukan tujuan utama, tapi itu bisa meningkatkan rasa kompetensi orang. Ini. Misalnya saya juga nggak pernah misalnya nyuruh mahasiswa wajib beli buku apa, karena saya berprinsip mahasiswa itu kalau dia punya motivasi yang tinggi pasti dia beli buku, pasti dia baca buku, pinjam buku, sekalipun itu nggak berkaitan dengan perkuliahan. Dia berusaha menemukan sendiri bahan belajarnya. Ini penting motivasi intrinsik, dan motivasi intrinsik saya termasuk orang yang bermahat motivasi intrinsik, tetapi pada pembelajaran orang dewasa. Ya, maka bukan berarti saya longgar itu
saya nggak ini, tapi saya punya paradigma tertentu ya dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, relatedness. Apa yang menghambat relatedness? Lingkungan sosial yang kurang mendukung. Teman-teman bukan malah ngompori, tapi malah ngendoni. Itu penghambat kebutuhan psikologis. Kemudian dalam teori determinasi diri itu juga ada kontinum motivasi. Jadi motivasi itu bisa diukur. Dari yang A motivasi, tidak punya motivasi sama sekali, mager, males ngapa-ngapain, sampai yang intrinsik motivasi. Motivasi yang paling tinggi itu adalah motivasi yang intrinsik. Motivasi ekstrinsik itu levelnya di bawah motivasi intrinsik. Jadi contohnya misalnya apa? Contohnya A motivasi. Motivasi tidak punya motivasi. Jadi reward eksternal atau hukuman tidak inspire actions, tidak menghasilkan tindakan, tidak mendorong orang untuk bertindak. Misalnya I'm grounded because I didn't study. Jadi ya wis males ngapa-ngapain. Jadi wis nggak mempan, dikasih hukuman, dikasih hadiah nggak mempan. Ayo belajar yang giat, nanti kamu saya kasih nilai A. Nggak mempan. Awas nggak belajar, besok kamu saya hukum. Nggak mempan. Nah ini namanya amotivasi, lack of motivation. Orang yang seperti ini ya layam tualah ya kelihatannya hidup. Nah, tapi sebenarnya itu enggak mati, enggak ini ya enggak punya kualitas gitu ya. Koyok mati, koyok ora gitu ya. Kemudian level yang kedua yang di atasnya sedikit itu adalah eksternal. Jadi motivasi yang sifatnya eksternal. Tindakan dikendalikan oleh reward dan hukuman. Misalnya saya belajar karena ingin dapat nilai yang bagus, atau saya ingin belajar karena menghindari hukuman ya. Kemudian level yang ketiga introjected. Tindakan dikendalikan oleh internal atau tekanan eksternal. Ya, saya belajar karena harapan orang tua. Ya. Saya bekerja ya karena saya punya anak istri misalnya seperti itu. Kemudian ada identified motivation, yaitu tindakan yang dikendalikan oleh external reward yang dianggap secara internal bernilai. Misalnya saya belajar karena ingin masuk perguruan tinggi. Go to college itu diterima di perguruan tinggi. Jadi ya ini rodok tinggi sedikit lah ya. Ini sudah masuk ke intrinsik, tapi masih yang paling bawah. Masih yang lebih bawah, tapi lebih baik ketimbang reward dan punishment, ketimbang yang eksternal. Jadi saya belajar karena saya pengen jadi mahasiswa terbaik. Enggak apa-apa. Tapi itu kadang kurang kuat ya. Kemudian ada yang integrated, yang nomor 2 ya. Dikendalikan oleh reward yang terinternal secara self system. Saya belajar karena saya siswa yang baik. Saya belajar karena saya siswa yang baik. Atau apalah ya. Dan yang paling tinggi itu adalah intrinsik. Karena internal rewardnya. Saya belajar karena saya enjoy. Saya menikmati proses belajar itu. Ini proses. Jadi ini kita untuk menuju ke sana. Ini memang caranya adalah dengan memenuhi 3 kebutuhan psikologis. Apa tadi? Otonomi, kompetensi, dan keterikatan atau relasi ya. Itu harus terpenuhi biar bisa meningkat ke atas ini. Itu saya kira ya penjelasan dari saya mengenai teori motivasi intrinsik ini ya, dan saya harapkan bisa diterapkan. Tapi saya beri penekanan juga bahwa yang paling efektif ya untuk anak SD dan SMP itu memang motivasi yang sifatnya ekstrinsik. Jangan sekali-kali terapkan motivasi intrinsik pada anak SD. Misalnya apa? Misalnya kayak gaya mahasiswa gitu. Ya wis terserah ya. Mau masuk terserah, nggak saya absen ya, belajar nggak belajar terserah ya, silakan anak-anak ya, kalau mau belajar ya silakan belajar, buka bukunya, kalau nggak mau masuk juga nggak apa-apa. Jangan sekali-kali diterapkan, karena anak SD itu belum punya self determined ya. Dia masih reward oriented. Nah, bisa suloyo ya, ajur nanti, nggak jadi sekolah beneran gitu ya, nggak sekolah beneran, nggak belajar beneran. Nah, ini pesan saya. Saya akhiri itu dulu dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.